Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah yaqiman amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Ibu Dr. Hajah Saniatul Latifah MM. Beliau adalah Ibu Bupati Ibu Pasukandar pada periode yang lalu, yang sudah 2 periode menjadi anggota DPR RI Komisi 9. Tepuk tangan untuk beliau dulu. Yang selama ini sudah memberikan kontribusi yang cukup besar, yang sudah membantu masyarakat di Kabupaten Tebo khususnya dan di Provinsi Jambi pada umumnya, bagaimana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semoga kita doakan beliau tetap sehat, kemudian tetap bersemangat, dan tentunya tetap dekat dengan kita. Setuju? Ya, terima kasih. Kemudian Ibu Yus selaku PLT Kepala Perwakilan BKPM Provinsi Jambi yang hadir hari ini, dan juga Pak Kapolsek, Pak Kades, Pak Sekdes, dan tokoh-tokoh agama, kepada tokoh masyarakat, ahli ulama, dari Bandeng, serta ibu-ibu sekalian yang cantik-cantik dan hadirin sekalian yang ganteng-ganteng. Kalau saya sampaikan salam, ini ada di genre tak? Genre. Ya. Jadi ibu sekalian, sekarang itu kalau BKKP sudah berubah salamnya. Kalau dulu salam BKKP jualnya cukup begini, tapi sekarang salam BKKP berencana itu keren. Makanya bisa ada berencana itu keren. Ya. Jadi kalau saya sampaikan salam BKKP, jawabnya berencana itu keren. Berencana ya. Coba kita ya. Salam BKKBN, berencana itu keren. Untuk yang anak-anak genre remaja ada salam juga, namanya salam genre seperti ini. Ya. Kalau saya katakan salam genre, jawabnya salam. Remaja kini adalah sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia saatnya yang muda yang berencana. Bisa? Ya, kita coba ya. Salam genre, salam. Remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia saatnya yang muda yang berencana. Begini begini terakhirnya ya itu ya. Ini serang katanya orang-orang muda itu kita kasih sayang ya. Jadi ini karena kita BKKN mengikuti tren anak muda ya. Kalau buahnya cukup ini karena apa? Masa kami tidak punya anak, punya 3, punya 4, punya 5. Jadi makanya salam kasih sayang seperti ini ya. Salam ya. Baik, tapi sekali yang hormati Ibu Saniatul yang hormati, dan tentu kita banggakan bersama ya. Saya datang dari Jakarta. Kemarin saya masih di Palembang, acara peringatan Hari Keluarga Nasional di Palembang dari mulai Senin sampai hari Jumat. Jumat pagi saya berangkat ke Jakarta, siangnya langsung terbang ke Jambi. Mestinya hari Sabtu Minggu ini saya bisa istirahat, tapi oleh karena kepingin ketemu dengan ibu sekalian, bapak sekalian, maka saya sempatkan waktu untuk bisa hadir di sini. Meskipun tadi dari Tebo tadi ke sini ternyata jalurnya lain. Jadi saya lewat di Kecamatan Sunsana, putar sana, mesti lewat di Pal 12 jadi agak jauh, maka terlambat tadi ini. Jadi mohon maaf ya bapak sekalian, tapi tidak mengurangi rasa hormat, kami tetap hadir di tengah-tengah kita ya. Saya sebenarnya juga orang Jambi ya bapak sekalian. Kalau ini saking Jawi ya. Kalau saking aslinya kayak Pasuruan Jawa Timur, nah ibunya kan Jombang, sama-sama Jawa Timur. Jadi kita sebenarnya sama semuanya ya, orang Indonesia, tapi bagaimana kita bisa meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat kita di seluruh Indonesia ini. Hari ini kita bicara tentang stunting. Ada yang tahu tentang stunting apa itu? Ibu-ibu? Lambat pertumbuhan dalam kandungan. Apa coba? Ini ada di rumah nih. Ini kita sekarang fokus nanti pada pencegahan ya. Pencegahan itu jangan sampai terjadi. Kalau sudah terjadi susah untuk
kita lakukan untuk pengobatannya, ya. Ada yang tahu stunting apa? Stunting itu ada singkatannya yang lebih gampang diterjemahkan. Ya, kalau diterjemahkan gampang ini, stunting itu adalah gagal tumbang. Kok tumbang apa itu? Gagal tumbuh dan berkembang, ya. Jadi seorang anak yang ketika hamil ibunya, ya, itu kurang mendapatkan gizi yang cukup sehingga ketika lahir mereka dalam kondisi yang pertumbuhannya tidak sesuai dengan yang standarnya. Kemudian juga perkembangan otaknya pun juga tidak normal. Nah, itu dia stunting. Sehingga nanti anaknya tuh tell me, tahu tell me? Kalau sekolah nanti udah ngantuk, ketiduran, guru nanya apa dia? Apa? Jadi tidak cepat nanggapnya, gitu. Karena dari sejak dalam kandungan ibunya itu kurang mendapatkan asupan gizi, ibunya yang mungkin dia kena anemia atau mungkin ibunya terlalu sibuk bersama sehingga makanya tidak teratur dan tidak bergizi. Sehingga ketika lahir pun itu juga begitu, badannya pendek. Jadi stunting itu cirinya adalah secara fisik badannya pendek, tapi otaknya pun tidak tinggi. Tapi tidak semua orang pendek itu stunting, gitu. Jadi nanti pikiran kamu pendek stunting gitu. Enggak, jadi memang cirinya secara fisik stunting itu pendek, tetapi tidak semua orang pendek stunting. Pak Habib itu pendek tapi pintar kan? Pak Arya Sunan juga orang pendek tapi pintar, profesor. Banyak orang pendek tapi juga itu. Jadi mengerti saksinya tadi itu gagal tumbuh dan berkembang. Tumbuh secara fisiknya, berkembang itu secara otaknya. Oleh karena itu, bagaimana cara mencegahnya? BKKBN diberi tugas ada 3 zona tahapan. Pertama adalah ketika mau menjadi pengantin, ini sudah tadi ya, usia masih ini ya, itu harus memeriksakan kesehatannya sejak 3 bulan sebelum menjadi pengantin. Ya. Apa yang diperiksa? Pertama adalah HB-nya. Ya. HB-nya gunanya apa? Kalau HB-nya kurang dari 11,5 mg itu diindikasikan kena anemia. Apa itu anemia, Bu? Ya, jadi terlalu lemas, lesu, lelah, letih. Jadi kalau pun itu hamil nanti itu berbahaya pada si bayinya. Jadi harusnya minimal adalah 11,5 atau 12 ke atas, ya supaya sehat. Yang kedua diperiksa apanya? Tekanan darahnya, tensinya harus normal. Ya, 120/80. Ya. Kemudian lingkar lengan. Nah, lingkar lengannya nih. Gunanya untuk apa? Kalau misalnya lingkar lengan kurang dari 23,5 cm, itu akan diindikasikan terlalu kurus. Jadi kalau orang kurus hamil itu juga berbahaya, Bu. Takutnya anaknya tidak bergizi nanti ya, ibunya tidak bergizi, sudah sehat bagaimana dengan bayinya gitu kan. Oleh karena itu diperiksakan lingkar lengannya minimal 23,5 cm. Ya. Kemudian berikutnya diperiksa apa lagi? Ya, tinggi dan berat badannya harus seimbang. Jangan pula tingginya 140, beratnya 60 atau 70 kan. Kayak bola itu belum. Kayak bola gitu. Atau juga tinggi tapi kurus skin gitu kan. Kayak apa itu istilahnya? Burung kutilang, kurus digilasin. Kutilang, kurus digilasin. Tapi ya, kalau langsingnya bagus nggak apa-apa. Tapi kalau terlalu kecil, kalau itu nggak bisa nanti. Jadi, oleh karena itu di lingkar lengan tadi ukurannya ya. Nah ini adalah cara pertama. Bagaimana kita mencegah stunting. Jadi sebelum menikah, kita harus mencegah kesehatannya. Suaminya begitu, suaminya tidak boleh merokok dulu, ya. Karena informasi dari Pak Asto, Kepala BKKBN, ternyata sperma itu diproduksi ya, itu 75 hari sebelum terjadinya apa itu? Ejakulasi tadi ya, sebelumnya disemprotkan tadi itu. Sebelum di apa? Ya bahasanya kan belum berhubungan ada yang suami istri ya. Itu ternyata 75 hari sebelumnya sudah diproduksi. Nah ketika itu kondisi suami atau calon suami tadi tidak sehat, itu akan merugikan juga bibit-bibit atau calon bayi yang tidak sehat juga. Oleh karena itu ini ada istilahnya remaja harusnya itu jangan merokok lah ya. Kemudian jangan minum minuman keras. Ya, jaga kesehatan sebelum menikah minimal 3 bulan tadi. Supaya nanti ketika memproduksi anak gitu kan. Ketika nanti
kali makan Mario. Kalau dulu 4 kali, sekarang 6 kali minimal. Ya. Mungkin di triwulan pertama diperiksakan kondisi bayinya sehat tidak sehat, gerakannya bagaimana, kondisi biom begitu. Jangan sampai kena anemia tadi. Betul-betul dicek askop bisa cukup. Kemudian diperiksa lagi kondisi kesehatan, betul-betul bahwa ibu harus sehat ketika hamil. Ya. Kalau misalnya nanti diindikasikan ada sakit itu, maka diberikan makanan-makanan yang memang betul-betul bergizi tersehat. Nah sekarang juga ada dari Kementerian Kesehatan ada namanya pemberian gizi keluarga. Ya. BKKP juga punya kegiatan namanya DASAT, dapur sehat atas stunting. Jadi di setiap kampung-kampung KB kita lakukan kegiatan DASAT ini. Ya. Kemudian juga ada Bapak Asuh stunting. Ya, bagaimana kita membantu keluarga-keluarga yang berisiko stunting atau ibu hamil tadi untuk diberikan makanan bergizi, terutama adalah telur dan susu. Ya. Dari kabupaten tadi juga kami bertemu dengan Pak Staf Ahli, Pak Jumroh. Dia juga sudah melakukan namanya safari stunting. Jadi akan keluar ke desa-desa, bagaimana kita membantu ibu-ibu yang sudah hamil tadi, jangan sampai nanti ketika lahir anaknya kondisi stunting. Kiri lagi stunting adalah misalnya ketika lahir itu panjang badannya minimal 48 cm minimal. Jadi kalau ibu-ibu kalian nanti ya, ketika bayi lahir diukur oleh bidan ternyata kurang dari 48, ini hati-hati. Ya. Berarti ada indikasi stunting meskipun ya belum dideskripsifikasi sekali bukan, tapi paling tidak ada rambu-rambu, ada warningnya, ada apa-apanya. Wah ini kemungkinan akan terjadi itu. Oleh karena itu nanti perlakuannya harus lebih intensif lagi untuk bisa anak tersehat, gitu kan, tinggi, berat badan dan sebagainya. Gitu. Ini adalah ketika hamil, jadi betul-betul ibu hamil itu makanya di desa ada namanya TPK, tim pendamping keluarga. Ada di sini ya ibu kalian, TPK. Yang dari kader sama PKK sama ini bidan ada. Siapa? Ya. Berapa orang? Satu. Ya, ini 2 orang kita ngacung dari tadi. Ya. Nah tugas TPK ini adalah mendampingi ibu-ibu yang sedang hamil tadi dan atau mendampingi ibu yang punya anak balita bayi 2 tahun. Supaya apa? Itu tadi supaya ibu ini tidak melahirkan anak stunting tadi. Betul-betul didampingi kondisinya bagaimana, diperiksakan ke kesehatan, ke puskesmas, ke bidan supaya nanti bisa diawasi kesehatannya. Nah yang tahapan ketiga adalah ketika sudah melahirkan. Tadi pertama kan calon pengantin, kedua sudah hamil. Nah ketika melahirkan itulah kemudian kita lakukan upaya untuk pencegahan stunting. Apa yang dilakukan? Pertama adalah ibunya harus memberikan ASI eksklusif. Bu, ASI eksklusif itu berapa lama Bu? Berapa? Ada yang 2 tahun. ASI eksklusif itu artinya adalah air susu itu yang hanya diberikan kepada si bayi tanpa makanan tambahan apapun. Ya, hanya ASI saja. Makanya kalau sekarang punya ASI Bu, jangan ini Bu. Kalau panggilannya mama nanti lain Bu namanya. ASI itu air susu ibu ya. Kalau panggilannya mama apa namanya? Namanya apa Bu? Jadi asma kan gitu. Apalagi kalau panggilannya ini Umi. Nah, apa ya? Jadi apa? Air asuh. Air susu Umi kan gitu. Sama dengan asma air susu mama. Kalau Bunda apa kalau panggilan Bunda jadinya? Dari asbun dia itu. Makanya panggilan ibu itu adalah panggilan yang paling baik. Ya. Ibu, bapak ataupun ayah, ibu itu adalah paling baik. Anak ASI itu air susu ibu, bukan air susu mama, bukan air susu Umi, bukan air susu Bunda gitu kan. Ya. Tapi singkat tuh, nggak enak singkatannya asbun, asma, apalagi asu. Oh, Jawa kan masuk Jawa asu lah. Oke ya. Jadi ASI eksklusif harus diberikan 6 bulan full ya, tanpa makanan tambah. Kalau bahasanya orang Jawa Tengah itu namanya ngecel. Ngecel itu bentuk anaknya kiranya masuk di situ gitu. Ya. Dan harus seimbang kanan kiri ya. Kalau sekiri 1 jam, sekiri kanan juga kanan juga 1 jam. Jadi seimbang. Jangan kiri doang, jangan kanan doang. Ya. Harus seimbang kanan kirinya. Ya. Saya kira kalau mau beri nasi ya, ibu lebih tahu lah, bukan saya. Bagaimana caranya
bapaknya juga menikmati saja lah gitu ya. ASI diberikan, kemudian imunisasi ya. Ada imunisasi BCG, ada imunisasi DPT, ada imunisasi polio, ada imunisasi apa lagi? Campak ini terakhir di ketika umur 19 ya. Polio, hepatitis, imunisasi hepatitis B itu harus diberikan Bu lengkap. Gunanya apa? Gunanya agar si anak ya ketika sakit itu tidak sakit-sakitan. Nah, maksudnya gini, kalau sakit tidak coba langsung sembuh, tapi tidak lagi sakit lagi gitu kan. Tapi kalau sakit sakit-sakitan, sebentar sakit, nah itu akan menurunkan berat badan si anak. Itu harus stunting di situ. Jadi kalau anak itu berat badan juga tambah, tinggi juga tambah, karena sakit itu akan menyebabkan stunting tadi. Oleh karena itu imunisasi harus diberikan secara lengkap ya. BCG, DPT, polio, campak, kemudian hepatitis dan sebagainya diberikan sampai lengkap. Kemudian juga ketika sudah lewat dari umur 6 bulan itu bayi atau balita tadi harus diberikan makanan tambahan yang bergizi atau istilahnya PMT, kemudian makanan tambahan ya. Boleh susu tapi jangan banyak, kemudian juga makanan gizi. Ini pengalaman saya Bu, pengalaman saya dulu yang pertama ya, itu saya berikan hanya bubur ini beras ya, bubur beras itu ditumbuk, ditanya dan dimasak, kemudian dikasih telur ya, kemudian cari bayam dengan tomat disaring itu aja sudah cukup dengan bergizinya. Syukur-syukur kalau ada makan lainan, misalnya ada dikasih telur, ikan dan sebagainya, itu akan lebih bagus ya. Jadi anak-anak itu sebenarnya tidak perlu harga yang mahal sebenarnya, tetapi harus tahu apa yang membuatnya gizinya tuh bisa bertambah berat badan dan tinggi badannya. Itulah cara-cara untuk mencegah stunting Bu ya. Nah nanti kalau sudah lebih dari 2 tahun karena stunting itu akan lebih susah untuk mengobatinya, karena stunting tidak bisa diobati ya. Paling bisanya ya berat badan bertambah, tapi intinya masih teli juga otaknya gitu kan gitu. Nanti akan kelihatan ketika dia masuk sekolah itu selalu ketinggalan dengan anak yang lainnya. Nah ini yang berbahaya Bu. Maka dari itu harus dicegah stunting ini, jangan sampai nanti generasi yang akan datang itu generasi yang tidak berkualitas. Apalagi kita ingin tahun 2045 ketika Indonesia emas, merdeka Indonesia emas, itu kita ingin bahwa generasi depan adalah generasi yang unggul yang bisa bersaing dengan negara-negara lain. Mau Bu jadi orang bodoh? Tentu ingin anak-anak kita yakin, agar dan sehat. Makanya tadi saling dari tadi sehat, cerdas, kerja, gitu ya. Sudah sehat, cerdas, gembira, gitu. Itu anak besaran ya. Oleh karena itu ke depan bagaimana kita ke depan harus menjadi orang yang sehat, cerdas dan kuat. Mungkin demikian ya yang bisa sampaikan. Nanti kalau terlalu lama bosan juga Bu mendengarkan. Ya, saya nggak bisa melucu dan cuman kita pantau sedikit ya. Dan serasih tumbuh di atas batu. Terima kasih dan thank you. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.